Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942 dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan, seperti Ambon. Jepang tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 1942. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan Jepang mulai menguasai Indonesia, ditandai dengan adanya perjanjian yang ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan baik karena menganggap Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, faktor kepercayaan akan ramalan Jayabaya membuat rakyat semakin simpatik pada Jepang. Di sisi lain, pemerintah Jepang menyebarkan propaganda melalui semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Hal ini sekaligus menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan menyebabkan Indonesia dalam kondisi vacuum of power. Melalui siaran radio Jepang, Sultan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang dan segera menyampaikan berita tersebut kepada Sukarni, Chairul Saleh, dan Darwis. Till the end of time. News of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6, 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Oh, jika benar begitu, maka kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak ada wewenang lagi di negara kita. Jadi, kita akan memanfaatkan momen ini. Kalau begitu, bisakah Anda memanggilkan golongan muda? Baik, Bu. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Tadi saya sudah berkumpul dengan Sukarni dan Syahrir. Dia mengatakan bahwa dia mendengar siaran radio Jepang yang memberitakan bahwa Jepang telah melakukan gencatan senjata. Berarti pada saat ini posisi negara kita dalam vacuum. Benar sekali. Maka dari itu, saya mengumpulkan kita di sini untuk segera membagi tugas dan segera memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Nikana dan juga Sairil, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita itu. Saya dan juga Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 22 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pos itu sekarang juga dan penggallah. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bu. Sampai kapan kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena ini.
Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno untuk meminta proklamasikan kemerdekaan? Nih, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang berniat berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sudah dibicarakan kembali di sidang PPKI 19 Agustus. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus memikirkan ke depannya dan mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti ke depannya? Baiklah, Bu. Kalau begitu kita semua setuju. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa. Ini akan dibicarakan setelah sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Jadi kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan. Buat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Jadi kami membawa kalian berdua ke tempat pengasingan agar kalian berdua bisa terhindar dari ancaman Jepang dan pengaruh Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Jadi sebaiknya Ibu Parmati dan anak-anaknya turut serta, Bu, supaya mereka tetap aman. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka berada. Maka aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke tempat ini? Maafkan kewancangan kami, Bu. Tapi ini demi kebaikan Anda. Kami ingin membicarakan masalah tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan di dalam sidang PPKI? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Anda memang sudah mengatakan demikian. Tetapi tidakkah kita ketahui bersama bahwa PPKI adalah organisasi bentukan Jepang? Kita harus merdeka karena usaha kita sendiri dan bukan karena hadiah dari Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun kita masih terlalu dini untuk merdeka. Kita juga belum siap. Dan kita juga masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Mana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya sebuah janji manis belaka, apa yang akan dilakukan? Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari bicarakan semua dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Bung Karno, Bung Hatta, silakan ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan semua dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apa kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan. Lagi pula para menteri di Jakarta sedang menyiapkan strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak berdiri. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya bantuan dari Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilakukan tanpa ikut campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok seluruh pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, mungkin. Kita dapat saja melakukannya esok pagi.
Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Sayangnya, hari sudah malam, dan Jepang tak mungkin memberikan kita izin. Apalagi jika mereka tahu kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Selamat malam, Pak Bu. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok hari. Apakah benar itu? Kalau benar, saya ikut senang. Saya masuk. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah proklamasi yang telah disiapkan jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Bukankah sudah kita bicarakan tadi bahwa PPKI adalah lembaga bentukan Jepang? Jadi, PPKI tidak bisa menandatangani proklamasi kita. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian sekalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah sekarang ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang ada di sini? Seperti Amerika menandatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani tes cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bu Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana sekalian? Kami setuju. Setelah naskah proklamasi berhasil dirumuskan, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Kamu, tolong Anda ketikkan teks proklamasi ini dan tolong dijaga baik-baik. Siap, baik, Bung. Setelah naskah proklamasi diketik, Soekarno datang menemui Fatmawati. Namun di saat yang sama, Soekarno menyadari bahwa Indonesia belum memiliki bendera negara. Jadi, Soekarno meminta Fatmawati untuk segera menjahit bendera negara. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk mempromosikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lalu bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera tersebut? Tapi Pak, Ibu hanya mempunyai kain warna putih dan juga warna merah. Bagaimana? Tidak apa-apa, Ibu jahitkan saja itu. Bagaimana kalau bendera itu kita namakan dengan sangsaka merah putih? Brilian. Baiklah Pak, Bapak bersiap-siap sana. Baik, Bu.
hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, Suhud, Latif. Kibarkan bendera ini baik-baik dan jaga dengan baik-baik. Kalian mendapatkan penghargaan untuk mengibarkannya untuk pertama kalinya di sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Maramis, Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan menetap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawarahan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya.
Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.